Oscar Matuloh, sosok yang selalu nyentrik dengan tampilan rambut gondrong dan selalu berbusana hitam-hitam ini telah cukup dikenal di dunia fotografi. Sederet penghargaan juga telah berhasil ia raih. Inilah buah hasil dari kerja keras dan karya-karyanya yang selalu menjadi trendsetter di dunia fotografi jurnalistik. Dialah Oscar Matuloh. Lahir di Surabaya 17 Agustus 1959. Ia sangat tertarik dengan bidang jurnalistik dan ia juga aktif sebagai dosen di FFTV, Institut Kesenian Jakarta dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu ia juga aktif sebagai juri di sejumlah kompetisi fotografi di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1988 ia menjadi reporter di kantor berita Antara. 2 tahun kemudian, ia diangkat untuk menempati posisi divisi pemberitaan visual sebagai pewarta foto. Dan kini ia didaulat untuk mendokteri galeri foto Antara yang lebih fokus menjadi kurator dan bertanggung jawab untuk menjadi inspirator di galeri tersebut. Ia mempelajari fotografi bukan melalui kursus atau pendidikan khusus, namun secara otodidak. Selain aktif menjadi pewarta foto, ia kini memimpin kantor berita foto Antara dan juga menjadi kepala museum dan galeri foto jurnalistik Antara. Ia juga ikut mendirikan Pewarta Foto Indonesia, organisasi yang menghimpun seluruh pewarta foto di Indonesia, dan sebagai ajang berinteraksi sesama pewarta foto. Seperti apakah sosoknya? Mari kita mengenalnya lebih dekat. Nama saya Oscar Matuloh, sehari-hari bekerja sebagai kurator foto di Galeri Foto Jurnalistik Antara, dan sebelum ini saya aktif sebagai pewarta foto sampai beberapa tahun sebelum ini bertugas di tempat ini. Di lokasi ini saya juga berkarir pada akhir tahun 80-an, jadi 90-an, sebagai wartawan foto, bergabung di kantor berita foto Antara, sampai kemudian saya juga menangani museum dan galeri foto jurnalistik ini. Setelah lulus dari pendidikan di kantor berita Antara, masuk meliput reportase di manapun gitu ya, termasuk di pengadilan, ke pasar dan sebagainya. Dan satu waktu pada awal 90-an saya diminta untuk ikut membantu di dalam ketika itu namanya masih sebagai redaksi fotonya Antara. Divisi Antara ini sudah menjadi satu lembaga yang independen, bisa melakukan liputan, bisa memilih liputan-liputan dan subjek fotografi yang ditentukan. Nah, kemudian setelah itu baru saya kemudian masuk juga ngurusin galeri foto ini. Nah, ini lebih ditujukan untuk bagaimana supaya anak-anak muda tertarik menjadi wartawan foto, tertarik menjadi wartawan, mau jadi wartawan Antara atau enggak gitu ya. Pokoknya tujuannya lebih untuk mensosialisasi dan mengapresiasi karya-karya foto jurnalistik. Kalau misalnya dulu ketika saya coba gambarin ya, waktu saya mencoba mengusulkan perekrutan generasi pertama untuk satu divisi foto yang baru, itu kita mencoba untuk melatih para calon fotografer ini, calon wartawan foto ini, untuk juga menjadi wartawan. Jadi mereka sebelum ikut untuk mendapatkan brevet sebagai pewarta foto, mereka harus ikut dulu sebagai wartawan tulis. Mereka ikut, mereka bikin berita, mereka dan sebagainya. Jadi mereka sama persis seperti teman-teman di penulisan untuk bisa disebut sebagai wartawan. Nah, setelah itu mereka ikut pendidikan berikutnya yang namanya semacam kayak pelatihan terhadap calon pewarta foto baru. Pewarta foto itu basicnya adalah seorang wartawan. Nah, saya mengharapkan teman-teman yang terjun di dunia ini benar-benar muncul dari skill itu. Mereka harus benar-benar adalah mempunyai jiwa sebagai seorang pewarta dan menggunakan kamera sebagai pena mereka. Ini adalah gedung di mana pengumuman kemerdekaan Indonesia pada tanggal yang sama itu diselundupkan beritanya dari sini.
Karenanya gedung ini dianggap sebagai gedung bersejarah untuk pers secara nasional, dan tempat ini pula yang dipilih oleh manajemen untuk menjadi ruang pertemuan untuk semuanya, siapapun yang melihat fotografi jurnalistik sebagai jalan untuk medium berkomunikasi. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membentuk komunitas gitu, dan komunitas kita sejauh ini memang sudah cukup luas, teman-teman fotojurnalistik, anak-anak muda yang mencintai fotografi dokumenter itu juga mengumpul di sini, teman-teman budayawan, sejarah dan sebagainya, sehingga kita mengharapkan dari komunitas ini bisa ada sumbangsih secara komunikasi kepada masyarakat secara luas, apakah karya-karya yang ditampilkan ataupun diskusi-diskusi yang muncul di sini itu tujuannya lebih kepada masyarakat secara umum dan dihidangkan secara cuma-cuma, jadi gratis gitu.